Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang kepala polisi wanita yang menyamar. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Linda, seorang wanita muda berusia awal 30-an, baru saja dilantik sebagai kepala kepolisian di kota kecil di Jawa Tengah. Meskipun usianya masih tergolong muda, integritas dan dedikasinya terhadap tugas sudah tidak diragukan lagi. Hari itu seharusnya menjadi hari yang membanggakan, namun beban yang ia rasakan jauh lebih berat. Sejak pertama kali menduduki jabatan ini, Linda sudah mendengar desas-desus tentang adanya praktik pungutan liar, pungli, yang dilakukan oleh oknum polisi di bawah kepemimpinannya. Tentu saja, hal ini membuatnya cemas, karena ia tahu bahwa ketidakadilan seperti itu bisa merusak citra kepolisian dan mengkhianati amanah yang diembannya. Seorang warga, Pak Suman, datang mengadu langsung ke kantornya. Dia mengungkapkan keluhan bahwa banyak polisi yang tanpa alasan yang jelas meminta uang dari pengendara motor, bahkan seringkali tanpa memberi surat tilang. Pak Suman mengeluh bahwa hal itu sudah berlangsung lama dan meresahkan warga. Linda mendengarkan dengan seksama dan berjanji akan segera menindaklanjuti masalah ini. Namun, ia juga tahu bahwa masalah ini tidak mudah diselesaikan. Mengingat banyaknya oknum yang terlibat, ia harus hati-hati dalam merencanakan langkah berikutnya. Dengan tekad bulat untuk mengubah keadaan, Linda memutuskan untuk menyamar sebagai warga biasa. Ia ingin menyaksikan langsung bagaimana para oknum polisi ini beraksi di lapangan. Linda mengenakan pakaian sederhana, jaket jeans lusuh, dan helm biasa, mencoba seolah-olah tak ada kaitannya dengan aparat kepolisian. Dengan motor pinjaman, ia pun melaju ke lokasi yang sering disebut sebagai zona rawan pungli. Tanpa sepengetahuan anggota polisi lainnya, hari itu, ia bukan komisaris Linda Sasmita. Hari itu, ia hanyalah seorang warga biasa yang berjuang untuk mengungkap ketidakadilan. Pada pagi yang kabur oleh kabut tipis, Linda mengenakan jaket jeans lusuh dan helm biasa yang hampir menutupi seluruh wajahnya. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tetapi tekadnya untuk membongkar praktik pungli yang sudah berakar kuat membuatnya terus melaju. Hari itu, ia memutuskan untuk menyamar sebagai seorang warga biasa, jauh dari identitasnya sebagai kepala kepolisian. Dengan motornya yang sederhana, yang ia pinjam dari seorang staf administrasi, Linda berkeliling kota menuju jalan yang sudah lama dikenal dengan maraknya praktik pungli. Jalanan ini bukanlah jalan besar, namun cukup strategis bagi oknum polisi yang ingin memeras pengendara. Linda memasang hati-hati, mengetahui bahwa ia sedang menuju ke zona yang rawan bagi pengendara yang tidak bisa memberi uang. Di sana, polisi-polisi nakal seringkali berhenti dan menilang tanpa alasan yang jelas, meminta uang sebagai jalan pintas menghindari denda atau surat tilang. Ketika motor yang dikendarai Linda semakin mendekati dua orang polisi yang berdiri di pinggir jalan, ia memperlambat laju kendaraannya. Dua polisi tersebut tampak tidak sedang bertugas untuk keselamatan lalu lintas, melainkan lebih seperti sedang menunggu seseorang untuk diberhentikan. Tanpa basa-basi, mereka menghentikan motor seorang pengendara dan mulai beraksi. Salah satu polisi meminta SIM dan STNK dengan alasan plat motor yang kotor, meskipun sebenarnya masih terbaca dengan jelas. Pengendara itu terlihat panik, namun polisi itu hanya tertawa dan berkata, "Ya sudah, kasih uang rokok saja." Linda yang menyaksikan adegan itu dari kejauhan merasa darahnya mendidih. Ia tahu, ini bukanlah hanya soal uang rokok. Ini adalah pemerasan yang terang-terangan. Namun, ia menahan diri untuk tidak terburu-buru mengungkapkan identitasnya. Pekerjaannya baru dimulai. Ia melanjutkan perjalanan dan berencana untuk mendekati mereka, berpura-pura sebagai pengendara biasa yang mungkin juga bisa menjadi korban. Ia harus melihat lebih jauh, menggali lebih dalam, dan memastikan siapa saja yang terlibat dalam jaringan pungli ini. Langkah pertama sudah ia ambil, dan kini ia harus tetap tenang dan hati-hati, karena segala sesuatunya bisa berubah dalam sekejap. Linda melajukan motornya dengan hati-hati, mengamati dua polisi yang berdiri di pinggir jalan, menunggu kesempatan untuk bertindak.
Setiap gerakannya terukur dan hati-hati, karena ia tahu bahwa hari ini ia bukan lagi seorang kepala polisi, melainkan seorang warga biasa yang sedang melintas. Suasana pagi itu tampak tenang, tetapi Linda merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Jalanan sepi, namun cukup strategis untuk para oknum polisi mencari keuntungan dengan cara yang kotor. Tidak lama setelah itu, sebuah motor lain dihentikan oleh dua polisi tersebut. Linda memperlambat laju motor, berusaha menjaga jarak agar tidak terdeteksi. Ia memperhatikan dari kejauhan, mencatat setiap detail yang terjadi. Salah satu polisi dengan santai meminta SIM dan STNK pengendara yang dihentikan. Alasan pertama yang dia berikan adalah plat motor yang terlihat kotor, meskipun sebetulnya masih dapat terbaca dengan jelas. Pengendara itu tampak gugup, jelas merasa terpojok. Dengan cepat, ia menyerahkan SIM dan STNK-nya. Namun, polisi itu tampaknya tidak puas begitu saja. Plat motornya kotor, mana bisa dibaca? Bisa kena tilang. Mas, kata polisi itu dengan nada mengancam. Pengendara itu terlihat panik. Buru-buru mengeluarkan uang dan berusaha membujuk polisi agar tidak melanjutkan tilang. Saya bisa bersihkan sekarang. Pak, tidak perlu ditilang, katanya terbata-bata. Linda bisa merasakan bahwa ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Dengan santainya, polisi itu meminta uang rokok sebagai solusi. Kalau mau gampang, ya sudah, kasih uang rokok. Selesai, ujar polisi tersebut tanpa rasa malu. Linda menahan napas, gemas dengan ketidakadilan yang sedang berlangsung tepat di depan matanya. Ia tahu, ini adalah pemerasan, dan ini bukan hanya masalah satu atau dua orang. Saat pengendara itu terlihat ragu, polisi yang satu lagi ikut menyodorkan alasan tambahan. Helmnya nggak standar, knalpotnya berisik, ini bisa kena tilang juga. Loh, ujarnya, memanfaatkan ketakutan pengendara yang mulai panik. Linda mencatat semuanya. Setiap detail percakapan mereka, setiap langkah manipulasi yang mereka lakukan. Ia merasakan kemarahan yang semakin membara, tetapi ia tahu bahwa ini adalah bagian dari rencananya untuk mengungkap jaringan pungli yang lebih besar. Linda terus memperhatikan, berusaha untuk tetap tidak terdeteksi. Ia harus tetap sabar, menunggu momen yang tepat. Ia sudah siap dengan rekaman percakapan dan bukti yang ia butuhkan. Namun, ia tahu bahwa langkah ini baru permulaan. Para oknum ini hanyalah bagian kecil dari masalah yang lebih besar, dan ia harus menggali lebih dalam lagi untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam jaringan pungli ini. Malam itu, di ruang kerjanya yang sederhana, Linda memeriksa kembali bukti yang telah ia kumpulkan. Rekaman percakapan, laporan tilang, serta daftar nama polisi yang terlibat sudah disusun rapi di layar laptopnya. Perasaan campur aduk meliputi dirinya. Ia tahu bahwa ia sudah berada di titik yang sangat penting. Namun ia juga menyadari bahwa jalannya tidak akan mudah. Jaringan pungli ini sudah berlangsung lama, dan para pelaku tidak akan berhenti tanpa perlawanan. Linda menghubungi Budi, salah satu anggota polisi yang telah membantunya dalam misi penyamaran, untuk mendapatkan akses ke data tilang. Mereka bekerja sama untuk meneliti laporan-laporan yang mencurigakan. Ada pola yang mulai terlihat jelas. Setiap minggu, sejumlah uang dari tilang liar tidak tercatat dalam laporan resmi, seolah-olah uang itu mengalir ke pihak lain. Budi yang bekerja keras di lapangan, memberinya informasi berharga tentang siapa yang sering muncul dalam laporan-laporan tersebut. Berdasarkan data ini, Linda mulai menyusun gambaran besar tentang siapa saja yang terlibat dalam skema ini. Ia sadar bahwa untuk bisa membongkar jaringan ini secara keseluruhan, ia membutuhkan lebih dari sekadar laporan dan rekaman. Ia harus menyelidiki lebih dalam, mencari bukti yang tak terbantahkan. Keputusannya pun bulat. Ia perlu berbicara dengan Reza, seorang polisi junior yang dikenal memiliki integritas tinggi. Linda mengatur pertemuan dengan Reza di kantin kantor polisi, jauh dari perhatian orang lain. Di sana, Reza, yang awalnya terlihat cemas, akhirnya mengungkapkan apa yang selama ini ia ketahui. Itu bukan hanya kerja 1-2 orang. Bu, uang dari tilang liar dikumpulkan dan disetorkan ke atasan tertentu. Jika ada polisi yang tidak ikut, mereka akan dipersulit atau bahkan dimutasi, ungkap Reza dengan suara pelan. Mendengar penjelasan itu, Linda semakin yakin bahwa ini adalah masalah yang jauh lebih besar dari yang ia duga. Tidak hanya oknum polisi lapangan yang terlibat,
tetapi juga atasan mereka yang memanfaatkan sistem untuk keuntungan pribadi. Linda berjanji akan melindungi Reza dan memastikan bahwa tidak ada yang akan membahayakan dirinya, selama ia terus berjuang mengungkap kebenaran. Dengan informasi ini, Linda tahu bahwa ia harus bergerak cepat. Setiap langkahnya harus terencana dengan cermat. Ia tidak bisa membiarkan para pelaku ini terus merajalela. Untuk itu, ia merencanakan operasi senyap yang akan mengungkap lebih banyak bukti. Kali ini, ia mengirim Budi untuk menyamar sebagai pengendara yang terhenti di Jalan Rawan Pungli, sementara Linda mengamati dari kejauhan dengan kamera tersembunyi. Setelah beberapa hari, mereka berhasil mendapatkan bukti yang tak terbantahkan, transaksi transfer uang yang mengarah langsung ke rekening seorang petugas polisi senior. Bukti ini membuktikan bahwa uang dari pungli mengalir hingga ke atasan mereka, yang selama ini menikmati keuntungan dari tindakan ilegal tersebut. Dengan keyakinan semakin kuat, Linda menghubungi seorang kenalannya di bank untuk melacak lebih jauh pemilik rekening tersebut. Hasilnya mengejutkan. Rekening itu milik seorang petugas senior yang berpangkat lebih tinggi daripada polisi lapangan yang terlibat. Ini artinya, praktik pungli ini sudah meresap jauh ke dalam sistem kepolisian. Linda tahu, ini adalah momen yang menentukan. Ia sudah semakin dekat dengan kebenaran. Namun ia harus berhati-hati, karena musuhnya mulai mencurigai gerak-geriknya. Namun, tekadnya tidak akan goyah. Ia siap untuk menghadapi tantangan apapun demi menegakkan keadilan, tak peduli seberapa besar risiko yang harus ia hadapi. Dengan bukti-bukti yang semakin terkuak, Linda tahu ia harus segera bertindak. Keberanian yang ia miliki kini diuji. Setiap langkahnya semakin berbahaya. Sejak ia mulai menyelidiki, ancaman sudah mulai datang dalam bentuk pesan-pesan anonim yang mengintimidasi. Meski demikian, Linda tetap teguh. Di hadapannya, keadilan adalah tujuan yang lebih penting daripada rasa takut yang coba ditanamkan oleh musuh-musuhnya. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang memuat semua bukti yang sudah ia kumpulkan. Rekaman suara dari oknum polisi, bukti transfer yang mengalir ke rekening petugas senior, dan daftar nama yang terlibat semuanya sudah ia siapkan untuk dilaporkan ke Kapolda. Tapi ancaman yang datang semakin nyata, dan Linda tahu bahwa musuhnya sudah mulai mencurigai niat baiknya. Linda kemudian memutuskan untuk mempercepat rencana. Ia menghubungi Budi untuk meminta bantuan dalam mengungkap jaringan ini lebih jauh. Mereka merencanakan operasi besar, tapi Linda sadar betul bahwa ia harus terus menyamar dan bergerak secara diam-diam. Keberhasilannya dalam mengumpulkan bukti tidak boleh disia-siakan. Ia harus melangkah dengan sangat hati-hati, agar tidak terjebak dalam perang bawah tanah yang semakin keras ini. Setelah beberapa hari penyelidikan intensif, Linda memperoleh informasi baru. Ia mulai menduga bahwa ada yang tidak beres dengan salah satu perwira tinggi kepolisian yang selama ini tidak terindikasi dalam laporan. Linda mengumpulkan semua bukti terkait perwira tersebut dan mengonfirmasi kecurigaannya. Ternyata, perwira tinggi ini telah lama memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari pungli yang dilakukan bawahannya. Dengan keyakinan yang semakin kuat, Linda menghubungi Reza dan meminta bantuannya untuk menggali lebih dalam. Dalam percakapan yang sangat hati-hati, Reza mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai keterlibatan pejabat-pejabat tinggi. "Ini lebih besar dari yang Anda kira, Bu," ujar Reza dengan cemas. "Mereka sudah punya jaringan yang luas, dan jika Anda terus menggali, mereka bisa melakukan apa saja untuk menghentikan Anda." Linda mendengar peringatan itu, namun tekadnya semakin bulat. Ia memutuskan untuk membawa bukti-bukti ini langsung kepada Kapolda, meskipun ia tahu risiko yang akan dihadapi. Ketika ia tiba di kantor Kapolda keesokan harinya, suasana di dalam ruangan terasa tegang. Bukti yang ia bawa mengejutkan Kapolda. Namun di balik rasa terkejut itu, Linda bisa merasakan bahwa para pelaku semakin memperkuat cengkeraman mereka. Dalam pertemuan dengan Kapolda, Linda menyampaikan bahwa ia sudah memiliki informasi yang cukup untuk melawan jaringan ini, namun ia harus berhati-hati. Ketika Kapolda sepakat untuk membantu dan menangani masalah ini, Linda tahu bahwa langkah selanjutnya adalah operasi yang lebih besar. Namun, meski mereka telah membentuk tim untuk menyelesaikan kasus ini, Linda sadar bahwa musuhnya yang tak tampak akan terus mengintai. Perang bawah tanah ini belum selesai. Linda merasa bahwa meskipun bukti semakin kuat, tantangan yang dihadapinya justru semakin kompleks.
Ia harus terus bergerak dengan hati-hati, karena musuh-musuhnya memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Namun, dalam dirinya, ada satu keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Ia akan terus berjuang hingga keadilan ditegakkan, tak peduli apa yang harus ia hadapi. Setelah mendapatkan bukti yang cukup dan mengetahui bahwa jaringan pungli ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, Linda tahu langkah selanjutnya adalah menyusun rencana besar yang cermat. Setiap gerakannya harus terencana dengan sempurna, karena musuhnya tidak hanya kuat, tetapi juga sangat berbahaya. Keputusan Linda untuk membawa bukti ini langsung ke Kapolda adalah langkah awal yang penting. Namun ia menyadari bahwa ini baru permulaan. Kapolda telah setuju untuk mendalami kasus ini. Namun untuk menindaklanjuti dengan efektif, Linda harus menjadi lebih strategis. Linda memutuskan untuk membentuk tim kecil yang terdiri dari orang-orang kepercayaannya, Budi, Reza, dan beberapa anggota polisi yang memiliki integritas tinggi. Mereka harus bekerja secara diam-diam, menyusun strategi yang bisa membongkar jaringan pungli ini tanpa menimbulkan kecurigaan. Linda tidak bisa lagi bertindak sendirian. Semua harus dilakukan dengan hati-hati, karena setiap langkah yang salah bisa berakibat fatal. Malam itu, Linda menghabiskan waktu berjam-jam di ruangannya, memetakan langkah-langkah yang harus diambil. Ia tahu bahwa operasi besar ini membutuhkan lebih dari sekadar bukti. Ia membutuhkan kerjasama yang solid dan strategi yang matang. Setiap anggota tim akan memiliki peran penting dalam proses ini. Budi akan terus mengumpulkan informasi di lapangan, sementara Reza akan mencari data yang lebih dalam tentang keterlibatan petinggi kepolisian. Linda juga merencanakan untuk melibatkan beberapa anggota masyarakat yang bisa memberikan informasi yang lebih akurat tanpa mencurigakan. Kunci dari rencana besar ini adalah menyembunyikan identitas mereka. Mereka harus beroperasi dengan sangat hati-hati agar tidak menarik perhatian para pelaku. Linda juga menyusun strategi untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah ada. Ia merencanakan untuk melakukan pengintaian lebih intensif dan memastikan bahwa setiap transaksi pungli terekam dengan jelas. Selain itu, ia juga akan mengajak beberapa pihak lain di luar kepolisian untuk memantau aliran uang yang terjadi, termasuk seorang kenalannya di bank yang bisa membantu melacak transfer yang mencurigakan. Linda sadar bahwa untuk menggulingkan jaringan ini, mereka harus melibatkan pihak-pihak luar yang independen. Mengandalkan aparat dalam kepolisian saja tidak cukup, mengingat banyaknya oknum yang terlibat. Namun, ia tetap yakin bahwa dengan keberanian dan kecerdasan, mereka bisa membongkar jaringan pungli ini hingga ke akar-akarnya. Rencana besar ini membutuhkan waktu, ketelitian, dan kepercayaan dari semua anggota tim. Linda tidak bisa terburu-buru. Semua harus berjalan perlahan agar bukti yang dikumpulkan tidak hilang begitu saja. Namun, meskipun begitu, satu hal yang pasti, Linda tidak akan mundur. Ia tahu bahwa ini adalah perjuangan panjang, tetapi jika ia berhasil, itu akan menjadi langkah besar menuju perubahan dalam institusi kepolisian yang selama ini dilanda korupsi. Dengan tekad yang lebih bulat, Linda memulai langkah pertama dari rencana besar ini. Perjalanan menuju keadilan memang tak pernah mudah, tapi ia siap menghadapi segala risiko yang ada demi memastikan kebenaran tetap tegak. Keberhasilan Linda dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kuat membuatnya semakin dekat untuk membongkar jaringan pungli yang selama ini merajalela. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin besar pula ancaman yang mengintai. Pagi itu, sebuah pesan anonim masuk ke ponselnya. Isinya sederhana, namun sangat jelas. Kami tahu apa yang sedang kamu lakukan. Hati-hati, Bu. Ancaman itu membuat Linda terhenyak sejenak. Ia tahu ini adalah peringatan dari mereka yang berada di balik pungli. Orang-orang yang tidak akan segan-segan menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Namun, Linda tidak gentar. Ancaman itu justru semakin memperkuat tekadnya untuk melanjutkan penyelidikan ini. Dia memutuskan untuk segera melaporkan temuan-temuannya ke Kapolda. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Surya, seorang pejabat tinggi di kepolisian, menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan senyum licik, Surya memperingatkan Linda agar berhati-hati. Linda tidak menanggapi ancaman itu. Dia tahu bahwa pertemuan ini bukan sekadar percakapan biasa. Ia harus bertindak hati-hati. Dengan segala bukti yang dimilikinya, Linda merasa semakin siap untuk membawa masalah ini ke ranah yang lebih tinggi. Namun, ia harus bergerak cepat.
karena musuhnya kini lebih waspada dan siap menghadapi setiap langkahnya. Linda tahu bahwa momen ini adalah puncak dari segala perjuangannya. Dengan dukungan bukti yang cukup kuat, ia menghadap Kapolda untuk melaporkan temuan-temuannya. Kapolda mendengarkan dengan serius dan menanggapi dengan tegas. Mereka segera merancang langkah-langkah untuk menangani kasus ini. Linda, dengan hati-hati, memberikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pungli ini bukan hanya dilakukan oleh oknum polisi di lapangan, tetapi juga melibatkan pejabat tinggi yang mengelola uang hasil pungli tersebut. Kapolda segera memerintahkan penyelidikan lebih lanjut dan pembentukan tim khusus untuk menangani kasus ini. Sementara itu, Linda merasa bahwa ia sudah semakin dekat dengan kemenangan besar. Namun, ia tahu bahwa meski satu jaringan pungli berhasil dibongkar, ini hanyalah permulaan dari perubahan besar yang harus terjadi. Setelah serangkaian proses, lebih dari 10 orang polisi yang terlibat dalam pungli dan korupsi ini diamankan. Beberapa pejabat tinggi juga ikut terlibat dan segera menjalani pemeriksaan. Linda merasa lega. Namun ia juga sadar bahwa meskipun telah menangkap pelaku, tantangan terbesar adalah memastikan perubahan itu bertahan dalam sistem kepolisian. Setelah keberhasilan besar dalam mengungkap jaringan pungli, Linda merasa beban berat di pundaknya mulai terangkat. Namun, ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian yang telah lama terkikis tidak akan pulih dalam semalam. Walaupun begitu, tindakan Linda memberi secercah harapan. Di luar sana, banyak orang mulai berbicara tentang keberanian dan kejujurannya, memuji tindakan yang berani ini sebagai awal dari reformasi besar di tubuh kepolisian. Suatu sore, Linda mengunjungi warung kopi kecil tempat ia sering berkunjung saat masih menyamar. Pak Seno, pemilik warung, menyapanya dengan senyum hangat. Ia mengingatkan Linda bahwa meski ketidakadilan sering dianggap hal biasa, penting untuk melawan ketidakadilan sekecil apapun. Perubahan dimulai dari satu orang yang berani mengambil sikap. Kisah Linda menjadi inspirasi bagi banyak orang. Komentar di media sosial mulai bermunculan, sebagian besar memuji tindakannya. Meski beberapa orang meragukan perubahan yang akan bertahan lama, Linda tetap berpegang pada keyakinannya. Ia tahu bahwa keberanian dan kejujuran adalah kunci utama untuk membangun masyarakat yang adil dan menciptakan perubahan yang nyata.